Makers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Kemarin, beberapa video yang lalu, kalian sudah melihat gimana kita unboxing 3D scanner ini, CR Scan Raptor, dan kalian sudah melihat gimana hasilnya saat kita pakai buat men-scan hasil 3D print dan juga objek mekanikal. Sekarang kita akan coba scan organik seperti manusia. Di sini ada rekan saya, Mbak Septa. Kita akan coba scan Mbak Septa ini menggunakan CR Scan Raptor. Gimana hasil scan dari CR Scan Raptor ini dalam men-scan organik dan juga warna hitam. Untuk kalian yang penasaran, simak terus videonya di 3D Zeku Indonesia. Untuk scan objek organik ini, kita akan awali dengan kalibrasi scannernya ini menggunakan platform yang sudah disediakan dari CR Scan Raptor ini ya. Ini kita taruh di meja, lalu pada software Creality Scan ini, kita masuk ke bagian Calibrate. Lalu di menu Calibrate ini kalau kita perhatikan ada dua menu utama, yaitu Calibration dan Firmware Upgrade. Tuh, di sini kita bisa masuk ke menu kalibrasi aja, lalu kita pencet Calibrate. Nah, saat kita pencet Calibrate, dia akan minta scan QR code yang ada di belakang platform ini. Ini kita tinggal scan lagi aja. Tuh, langsung kebaca sama si scannernya. Kalau udah, kita balik lagi platformnya, lalu kita posisikan sesuai dengan yang ada di software Creality Scan ini ya. Itu posisi titiknya mengarah ke atas, ini di atas ya. Lalu kita tinggal arahkan scannernya ke atas platform, lalu kita tinggal ikutin arah geraknya naik turun ya, menjauh dan mendekat, kemudian miring ke kiri. Tuh, bisa kalian lihat respon dari scanner ini sangat cepat ya. Sekarang ke kanan. Jadinya ini akan sangat memudahkan buat kalian-kalian yang mungkin belum terbiasa menggunakan 3D scanner ya. Tuh, kita hanya perlu ngikutin perintah yang muncul di layar scannernya ini. Nah, begitu selesai kalibrasi, si software ini secara otomatis akan menghitung hasil kalibrasinya, ditandai dengan proses yang ada di bawah ya. Nah, sekarang kita akan mencoba langsung men-scan objek organik, dalam hal ini manusia ataupun orang ya. Nah, saya panggil model saya, di sini ada Mbak Septa, sini masuk ke video. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu struktur Mbak Septa ya. Pertama, dia menggunakan kerudung, jadi ntar rambut-rambutnya itu akan tercover sama kerudung. Dan yang kedua adalah dia menggunakan pakaian serba hitam. Bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menggunakan 3D scanner, pasti paham bahwa objek berwarna hitam ini akan sangat sulit dibaca oleh si scannernya. Untuk itu, kita akan sekaligus mengetes Creality CR Scan Raptor ini dalam men-scan objek berwarna hitam ini. Oke, sekarang Mbak Septa boleh tolong duduk di kursi panas. Kursi panas guys, kita mau eksekusi Mbak Septa. Nah, berikutnya kita bisa awali dengan klik New Scan. Tadi kan kita sudah kalibrasi ya, sekarang kita bisa langsung aja masukin project name Scan Septa 2. Oke. Nah, di bagian configuration scan, ini ada dua mode, blue light yang menggunakan laser berwarna biru. Ini akan sangat silau di mata orang ya. Untuk itu, dalam kita men-scan objek organik ataupun manusia ataupun makhluk hidup, usahakan selalu menggunakan infrared. Nah, di mode infrared ini nanti akan ada settingannya lagi, yaitu ada objek, kita pilih yang face, lalu ada fitur, kita pilih geometri, akurasi, high quality, dan turntable, kita pilih no. Dalam mode scan infrared ini, scannernya ini nggak akan nyala lampu sama sekali. Jadinya nanti di mata orang yang kita scan ini nggak akan silau, jadinya orang itu bisa mempertahankan kondisi yang steady ataupun tenang ya, karena matanya nggak silau. Nah, sekarang boleh tolong majuan sedikit. Di sini kita klik scan, geser sedikit. Nah, ya. Ini scanner sudah jalan di software Creality Scan-nya. Tuh, bisa kalian lihat di sini nggak ada lampu sama sekali yang nyala. Jadinya ntar saat kita hadapin ke Mbak Septa tuh matanya nggak akan silau, terganggu sama cahaya dari si scannernya itu sendiri. Sekarang untuk mulai scan seperti biasa kita tinggal pencet tombol ini aja. Nih, tuh. Jadi pastikan jarak scan dan
mukanya tuh jangan terlalu jauh. Kita bisa ngelihat indikator di sini nyala lampunya warna hijau. Kalau udah warna hijau berarti dia jarak optimalnya segini ya. Sementara kalau menjauh dia akan berubah jadi warna merah ataupun jadi warna biru gitu. Sekarang kalau udah di jarak optimal, kita tinggal klik aja ini tombolnya buat memulai proses scan. Mbak Septa jangan banyak bergerak, nanti saya akan bergerak mengelilingi Mbak Septa ya. Siap? 1, 2, 3. Nah, tuh ya. Di sini sekali lagi scannernya ini bisa menangkap semua objek yang berwarna hitam ya. Tuh, ketangkap dengan sangat baik. Sini saya akan minggir ke samping buat nangkap bagian sampingnya Mbak Septa. Lalu saya akan geser ke bawah buat scan bagian dagunya Mbak Septa. Nah, dalam metode nge-scan organik ataupun manusia ataupun orang ini, sebisa mungkin orangnya itu harus steady, jangan banyak bergerak supaya ntar lipatan bajunya ataupun kerudungnya itu nggak berubah bentuk ya. Karena ntar kalau berubah bentuk itu bisa membuat objek itu jadi ada sambungan yang terlihat. Tuh gitu. Nah itu kan kalau kalian lihat di layar itu saya baru sekali ngulangin scan aja objeknya itu udah langsung berwarna kehijauan ya. Itu indikasi bahwa hasil hasil scan-nya sudah dianggap bagus sama si software scannernya ini. Nah ini dalam scan objek orang tuh jangan sampai lupa bagian bawah dagu, kadang-kadang suka ada yang kelewat ya. Ini saya fokusin di bagian wajah dulu karena kalau orang kan biasanya pengenalan pasti dari wajah ya. Nah, terus saya selesaikan bagian depan sebelum kita pindah ke sisi belakangnya Mbak Septa. Tuh ya, jadi meskipun menggunakan metode infrared ini, daya tangkap si scanner ini sungguh luar biasa. Dia bisa membaca pori-pori baju, pori-pori kulit dan segala macamnya ya. Di sini saya lengkapin sedikit supaya lipatan-lipatan bajunya si Mbak Septa ini bisa terbaca dengan lebih baik ya. Oke, sekarang kita akan coba pindah pelan-pelan ke samping kirinya Mbak Septa. Nah, ini kan sebelum kita pindah ada bagusnya kita pause dulu scan-nya supaya kita bisa benerin kabel-kabel ini nih yang belibet nih. Kan kalau kita mau melilingin orang yang kondisinya lagi di-scan kan pasti kabel harus kita tahan begini nih. Nah, ntar supaya itu kita bisa lanjutin lagi pencet ini buat lanjutin scan. Lanjutin scan dengan cara klik tombol ininya lagi ya, maka si software akan secara otomatis menggabungkan hasil scan yang dengan scan yang sebelumnya udah kita lakukan ya. Tuh, di sini saya pelan-pelan akan beralih ke arah belakangnya Mbak Septa supaya pelan-pelan. Di sini saya scan dulu pundak kirinya Mbak Septa supaya kebaca dengan baik. Terus nah ini kan kalau dari sisi belakang sini kan ada banyak lipatan hijab yang mungkin sulit ya. Di sini perlu sedikit kesabaran buat kalian membaca lipatan-lipatan hijabnya itu. Nah ini yang sungguh sangat luar biasa adalah ini kan Mbak Septa kebetulan pakai warna hijab warna hitam dan ada bayangan dari lampu ya. Tapi di software scanner bisa kalian lihat itu tetap terbaca dengan baik dan akurat ya. Oke, sekarang sini sudah selesai. Kemudian saya akan coba pindahin scannernya ini ke sisi kiri. Seperti biasa saya pause lagi. Lalu saya pindah ke sini. Di sini akan saya pencet lagi tombolnya atau pencet lagi. Oh, tunggu. Tunggu. Kok nggak mau sih? Kemudian saya akan pindah ke sebelah sini pelan-pelan, sama setiap kali kita mau merubah orientasi dari depan ke samping itu harus pelan-pelan ya, supaya si software scannernya itu tidak kehilangan tracking objek. Kemudian saya akan naik ke atas buat scan bagian kepala atasnya Mbak Septa.
Oke. Nah, sekarang saya akan pause, kemudian saya akan pindah ke sebelah kiri. Tuh ya. Jadi enaknya si software Creality Scan ini adalah saat kita mulai kesulitan dengan memposisikan scanner terhadap objek, kita tinggal pause saja, lalu resume lagi, pause lagi, resume lagi, dan seterusnya sampai kalian bisa menyelesaikan satu putaran scan dengan lengkap ya. Ciri-ciri scanner yang udah lengkap itu adalah saat kalian preview di layar, itu semua objeknya sudah rapat, sudah berwarna hijau, dan juga sudah tertutup semua. Nah, sekarang tinggal sedikit lagi nih di bagian belakang hijabnya. Oke, sekarang saya tinggal ngerapin bagian pundaknya supaya ntar kita bisa potong buat kita print pakai mesin 3D printer ya. Oke, rampung. Nah, itu tadi kita nge-scan Basepta dengan full putaran. Beberapa kali kita pause, kita resume, pause, resume gitu ya. Jadinya nanti hasil scan-nya ini, kalau kalian lihat di layar komputer, dengan kondisi point cloud yang kayak gini, ini sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena Basepta pakai baju warna hitam. Scanner lain, selain dari Creality CR Scan Raptor ini, akan sangat sulit untuk membaca bagian ataupun baju yang berwarna hitam. Oke, sekian dulu Basepta. Makasih udah mau jadi model 3D scanner kita kali ini. Bye-bye. Nah, begitu kita sudah mendapatkan semua objek di scan dengan bagus, kita tinggal klik Complete Scan. Complete Scanning, pilih Yes. Nah, kemudian di sini ada tampilan proses. Di tampilan proses ini kalau kita lihat ada multi project board di sebelah kiri dan ada navigasi proses yang mau kita inginkan di sebelah kanan. Di sini pertama kita perlu mengoptimasi point cloud yang tadinya masih mentah dari hasil scan dengan cara klik ini Optimization Setting. Optimization Setting ini kita pilih auto aja untuk memperlihatkan ke kalian semua gimana sih akurasinya software ini hanya dengan mode auto. Ya, langsung kita klik autonya, klik. Nah, dia auto mulai jalan Optimization Setting. Di sini kita hanya perlu nungguin sekian menit gitu. Oke guys, itu tadi kita sudah melihat bagaimana proses optimization yang dilakukan secara otomatis oleh software Creality Scan ini. Di sini, kalau kita perhatikan baik-baik dan secara seksama, nih, yang tadinya point cloud-nya itu kasar, besar-besar, renggang, dan juga tidak beraturan, sekarang menghasilkan hasil point cloud yang lebih rapat, lebih banyak, lebih akurat, dan juga sangat presisi terhadap objek yang tadi kita scan ya, Basepta itu ya. Di sini kalau kita lihat semuanya tuh terekam dengan sangat baik, mulai dari pori-pori kulit, tekstur hijab, hingga jahitan-jahitan baju yang digunakan sama model kita tadi, semuanya bisa terbaca dengan sangat baik. Oke, sekarang di bagian point cloud ini, kalau kalian mau editing ataupun mau membuang ataupun mendelete objek supaya lebih rapi, bisa dilakukan di tahap ini ya, supaya ntar saat kalian menggenerate mesh 3D, hasilnya itu sudah langsung siap pakai buat dicetak di mesin 3D print. Oke, sekarang saya akan coba delete dulu bagian bawahnya ini, supaya ntar objek hasil scan Basepta ini bisa kita print dengan lebih gampang. Nih, kalian perhatikan di bagian bawahnya ini, dari pundak ke bawah itu hasil scan-nya kan tidak beraturan ya, karena kita memang memfokuskan hanya di bagian muka dan pundak saja. Jadinya ini kita tinggal delete aja. Caranya kita klik rectangle select, lalu kita bikin seleksi seperti ini sambil tekan tombol shift, kita bikin seleksi, lalu kita klik OK. Nah, itu kan jadi terseleksi kotak ya. Nah, ini tinggal kita delete. Terus kita evaluasi lagi, kira-kira bagian mana yang masih kurang. Nah, ini juga ada bagian ini ya, apa namanya, belakang yang masih bolong dari kursi yang tadi nggak kita scan. Ini biarin aja, ntar biar kalian melihat sendiri gimana hasilnya kalau software ini kita
biarkan kondisi objek yang ada bolongan, dia akan bisa menutup dengan rapat apa enggak ya, ntar kita lihat. Nah sekarang kalau mesh-nya itu udah kita rapikan seperti ini, kita langsung aja klik mesh setting di sini untuk menggenerate objek 3D secara otomatis. Di sini ada pilihan auto dan manual. Untuk itu kita pilih yang menu manual aja. Lalu di sini kita pilih checklist face-nya itu kita biarkan default. Boleh juga ditambahin kalau ingin hasil 3D yang lebih detail. Tapi itu akan bikin berat karena banyak memori yang kemakan. Dan juga di sini ada menu denoise buat membuang bagian-bagian yang kurang rapih. Sementara di sini ada hole filling buat nutupin lubang secara otomatis. Dan di sini ada closure. Kalau nggak mau dibuat, kalian tinggal pilih yang auto aja. Sebelah kanan auto, sebelah kiri auto, lalu tinggal klik mesh-nya. Maka secara otomatis software Creality Scan ini akan memproses point cloud yang tadi kita sudah optimalkan menjadi mesh yang nantinya bisa kita print di mesin 3D. Oke guys, ini dia hasil mesh yang tadi sudah kita kalkulasi secara otomatis di software Creality Scan. Ini kalian perhatikan tuh, overall mesh-nya ini detail ya, pori-pori wajah, pori-pori kulit, tekstur baju, jahitan baju, semuanya ketangkap dengan sangat akurat ya. Tuh ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan juga ada beberapa bagian yang kurang bagus, kurang mulus. Contoh misal ini kayak di bagian dagu, bagian bibir. Mungkin karena tadi Mbak Septa ada sedikit gerak ya saat kita merubah orientasi kamera. Mungkin gak sengaja saya ngesenggol Mbak Septa, terus Mbak Septa jadi bergeser posisinya ya. Gitu. Terus di sini kalau kita lihat lagi, nah bagian pundaknya juga sudah bagus. Bagian lipatan hijab yang di belakang yang kompleks ini juga terekam dengan bagus. Nah, jadinya dengan model 3D yang sudah lengkap kayak gini, ini akan bisa kita langsung ekspor ke mesin 3D printer. Nah, dari mesh 3D yang sudah selesai ini, kita langsung aja ekspor ke format 3D STL, atau buat kalian yang bergerak di bidang industri animasi, rendering, dan juga videografi, mungkin kalian butuh tekstur. Nah, scanner ini, meskipun tadi kita tidak pilih tekstur secara spesifik, tapi dia tetap bisa menangkap tekstur. Kita lihat hasilnya seperti ini. Di sini ada namanya color mapping. Color mapping. Ini kita tinggal klik buat menggenerate warna secara otomatis dari hasil scan yang tadi kita lakukan ya. Tuh, dia memproses lagi. Jadi ntar buat kalian-kalian yang mau menggunakan scanner ini buat keperluan animasi, rendering produk, ataupun production house, ini bisa jadi alternatif untuk mempermudah pekerjaan modeling dan juga texturing. Nah, ini dia hasil tekstur mapping dari si model tadi Mbak Septa. Nah, sekarang buat penilaian kita akan minta pendapat langsung dari Mbak Septa terhadap hasil scan dirinya sendiri. Yuk, mari kita panggil Mbak Septa, tolong ke sini. Nah, sekarang Mbak Septa tolong komentarin hasil scan Mbak Septa yang tadi kita lakukan. Gimana hasilnya? Nah, boleh dipegang mouse-nya buat navigasi software. Kalau matanya ini mungkin tadi aku kedip kali ya. Matanya kedip gitu, oke. Iya. Terus apa lagi Mbak Septa? Tapi untuk lipatan-lipatan kerudungnya benar-benar sama persis ya. Lipatan kerudungnya sama persis, mantap jiwa. Dan juga hidungnya sama mancung. Sama-sama mancung apa pesek? Mancung. Mancung. Oh, hidungnya sama-sama mancung guys, gitu. Terus apa lagi? Iya, benar-benar mirip sih sama aslinya. Bener-bener mirip sama aslinya. Bahkan kalau kita perhatikan di video ini, di screenshot layar itu warna bibir, warna apa? Eyeshadow ini tertangkap dengan jelas ya. Jadi scanner ini sekali lagi cocok banget buat kalian yang mau mencari scanner yang multifungsi. Bisa buat desain 3D, buat tekstur mapping, UV mapping, dan segala macamnya ya. Oke Mbak Septa, sekarang objek ini boleh kita print nggak di mesin 3D print? Boleh, silakan. Boleh tuh. Oke, kita udah dapat izin dari si empunya objek. Sekarang mari kita print mesin objek 3D ini ke mesin Creality K1 Max. Oke guys, sekarang kita ada di lantai 1 ruko baru 3D Seiko. Di sini kita akan coba print model Septa yang tadi kita scan menggunakan mesin
Creality K1 Max. Nah, sebelumnya mesin ini sudah kita pasang bahan PLA, dan karena kita mau ngeprint bahan PLA pakai flash di sini, sebaiknya top lid ataupun kaca di bagian atas kita buka dan kita lepas ya, supaya hasil print bahan PLA-nya itu tidak overheat ataupun kepanasan akibat chambernya yang rapat ya. Berikutnya kita tinggal masukin flash di sini ke port USB yang ada di depan mesin. Lalu di sini di menu layar akan muncul USB flash drive insert. Di sini kita tinggal klik foldernya, lalu kita pilih USB drive dan ada scan SAPTA 2. Di sini kita tinggal klik. Jangan lupa selalu checklist menu kalibrasi buat kalibrasi mesin secara otomatis. Habis itu kita tinggal klik print. Gitu. Gampang banget ya ngeprint pakai mesin Creality K1 Max. Tinggal kita checklist bagian kalibrasinya, maka mesin akan bergerak sendiri. Oke, sekarang kalian bisa lihat proses printnya di video berikut ini. Oke guys, itu sekarang hasil cetak 3D print bak SAPTA yang kemarin kita sudah scan, sudah selesai. Sekarang kita akan ambil, langsung aja. Tuh. Nih. Di sini kalau kita lihat ada banyak support, kita coba patahin. Nah, ya bisa kalian lihat ya, akurasi dari Creality CR Scan Raptor-nya ini sangat bagus buat scan objek-objek organik seperti ini ya. Tuh bisa kalian perhatikan di sini wajahnya semua ketangkap dengan sangat bagus, mulai dari alis, mata, hidung, mulut, dagu, semuanya ketangkap. Dan juga soal hijabnya semua ketangkap, lipat-lipatan bajunya sangat bagus. Terus juga ini bagian-bagian yang rumit belakang-belakang kayak gini juga semua ketangkap dengan bagus. Jadi Creality CR Scan Raptor ini dengan mode infrared sangat cocok buat kalian scan orang, manusia, hewan, ataupun objek organik lainnya ya, gitu. Nah, itu dia, kalian sudah bisa melihat hasil print dari Mbak SAPTA yang tadi kita sudah scan menggunakan Creality CR Scan Raptor. Di sini kalian bisa melihat gimana hasil print dari Raptor yang sangat akurat itu dalam menangkap geometri objek, menangkap warna, dan juga aneka macam detail-detail dari objek yang kalian scan. Nah, sekian video kita kali ini soal ngeprint dan juga scan objek organik, dalam hal ini adalah orang. Buat kalian yang penasaran ingin mencoba langsung gimana rasanya nge-scan objek orang ataupun ngeprint orang, bisa kalian datang langsung ke toko kita di Jalan Raya Pasunggumen nomor 20D, Jakarta Barat. Untuk kalian yang berlokasi di luar Jakarta, bisa kunjungi online marketplace kita di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan juga website kita sendiri di www.3dfilament.co.id. Oke, demikian dulu videonya. Saya Edi Rama, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!